you stop the war and President Zelensky will not take the floor. Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Albania Edi Rama dengan tegas menyindir Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzia, yang menolak kehadiran Zelensky dalam sidang Dewan Keamanan PBB 20 September 2023. Sebagai negara yang hanya berpenduduk 3 juta jiwa, kritikan Albania ke Rusia sangat serius sekaligus berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena Albania adalah negara yang pernah berada di bawah pengaruh Rusia saat masih jadi sekutu dalam Pakta Warsawa. Dan sekarang etnis Albania masih terus berkonflik dengan etnis Serbia yang sangat pro-Rusia di Kosovo yang mungkin juga akan merembes ke wilayah Albania. Dan jika terjadi konflik, seberapa kuatkah militer Albania menghadapi itu? Sebelum kita membahas seberapa kuat militer Albania, penting untuk kita bahas sejarah militernya. Secara historis, Albania punya tradisi militer yang kaya yang dimulai zaman kuno, di mana tentara Illyria adalah salah satu tentara paling terkemuka pada masa itu. Angkatan bersenjata Albania secara resmi dibentuk setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun 1912. Pasukannya di awal-awal berjumlah 8.000 personil. Selama periode ini, militer Albania di bawah pengaruh Italia. Setelah Perang Dunia Kedua, Albania memilih bersekutu dengan Soviet untuk memperoleh bantuan ekonomi serta dukungan politik dan militer. Jajaran dan struktur angkatan bersenjata Albania diorganisasi berdasarkan konsep Soviet dan tunduk di bawah Partai Komunis. Lalu selama bertahun-tahun bergabung dengan Pakta Warsawa, bisa dibilang Albania mencapai masa kejayaan militernya saat menjadi bagian dari komunis Soviet, di mana Albania disuplai alutsista canggih. Tapi setelah runtuhnya komunis di Albania, cara pandang Albania lebih condong ke barat, yang pada akhirnya memilih bergabung dengan NATO di tahun 2009. Setelah runtuhnya rezim komunis, beberapa program persenjataan besar-besaran dan rekonstruksi terus dilakukan. Tahun 2001, sebelum bergabung menjadi anggota NATO, Angkatan Bersenjata Albania meluncurkan program reformasi 10 tahun untuk menjadi maju secara teknologi dan profesional sepenuhnya di tahun 2011. Proses modernisasi Angkatan Bersenjata Albania didasarkan pada tujuan dan prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas operasional. Untuk menjalankan program modernisasi dan mengurangi beban anggaran militer, Albania mengurangi jumlah pasukan aktifnya dari yang awalnya berjumlah 65.000 di tahun 1988 menjadi 14.500 di tahun 2009. Personil-personil tersebut lalu dilatih sesuai dengan standar NATO. Kelebihan amunisi yang diwarisi rezim komunis selama 50 tahun juga dibuang dan dipindah tangankan. Kementerian Pertahanan Albania saat itu memperkirakan jumlahnya mencapai 104.000 ton atau meningkat karena proses perampingan Angkatan Bersenjata Albania. Penyingkiran amunisi sisa rezim komunis ini lalu dibiayai oleh Amerika Serikat yang totalnya itu mencapai 762 miliar rupiah. Modernisasi ini berjalan sesuai rencana, bahkan lebih cepat dari targetnya karena bantuan dari anggota NATO. Dan sekarang, personil aktif Albania untuk tahun 2023 hanya 8.500 personil, di mana di antaranya 8.000 personil aktif dan 500 paramiliter. Jumlah ini bahkan hanya 0,3% dari jumlah penduduk Albania. Meski jumlahnya sedikit, personil militer Albania berstandar NATO. Sebagai syarat anggota NATO selain perampingan pasukan, Albania juga diwajibkan untuk meningkatkan anggaran militernya. Makanya pengeluaran militer sejak tahun 1996 berada di bawah 1,5% menjadi 2% pada tahun 2009. Ya, meski sekarang anggaran tersebut kembali turun di angka 1,85% dengan nilai 445,6 juta US dollar atau sekitar 7 triliun rupiah. Sebelum bergantung dengan NATO, Albania juga berkomitmen meningkatkan partisipasi dalam operasi multinasional. Sejak jatuhnya komunisme, negara ini sudah berpartisipasi dalam 6 misi internasional.
Melihat keterlibatan Albania dalam operasi penjaga perdamaian NATO di Irak dan Afghanistan, modernisasi Angkatan Darat pun dimulai sekitar tahun 2006. Alasan dilakukan modernisasi karena selama ini Angkatan Darat Albania menggunakan persenjataan kuno era Soviet dan Tiongkok dalam operasi penjaga perdamaian, yang mana itu tidak sesuai dengan standar NATO. Kesepakatan pertama dilakukan di tahun 2007 dengan perusahaan Jerman Heckler & Koch berupa pembelian beberapa senjata untuk pasukan khusus. Untuk 3 batalion infanteri, modernisasi dimulai di tahun 2013. Dengan begitu, mortir buatan Tiongkok pada masa komunis tidak lagi dilakukan. Tahun 2017, Albania menerima paket bantuan berupa 250 kendaraan lapis baja dari Amerika Serikat untuk mendukung mitra dan sekutu NATO. Pada tahun 2019, paket bantuan lainnya berupa 250 kendaraan, di mana 36 diantaranya berupa kendaraan pemulihan Max Pro Internasional. Dan sekarang, Angkatan Darat Albania mengoperasikan 2.212 kendaraan berupa kendaraan utilitas ringan, kendaraan lapis baja ringan, ditambah 40 unit tank tempur utama buatan Soviet tipe 59 yang ditarget akan ditarik ke layanan militer Albania. Untuk kekuatan personil Angkatan Darat Albania yang aktif, sekitar 6.600 personil dan cadangan 2.000 personil. Sementara itu, Angkatan Laut Albania didirikan tahun 1925 setelah berdirinya Republik Albania. Selama era sosialis, Albania melakukan modernisasi dan memperluas angkatan lautnya secara carut-marut akibat pendudukan Italia dan Perang Dunia Kedua. Tahun 1950 sampai tahun 1996 untuk ukuran negara kecil, Albania punya lebih dari 145 kapal yang beroperasi. 45 diantaranya kapal torpedo. Angkatan lautnya dilengkapi dengan 4 kapal selam kelas Whiskey peninggalan Soviet setelah Albania menarik diri dari Pakta Warsawa. Sama dengan angkatan daratnya, runtuhnya pengaruh komunisme membuka era baru kerjasama antara Angkatan Laut Albania dengan negara-negara Eropa. Kapal-kapal era Soviet pun dipensiunkan dari pelayanan. Modernisasi dilakukan dengan mengganti nama dan mengatur ulang terhadap Angkatan Laut Albania. Pemerintah lalu menandatangani kontrak di tahun 2007 untuk memperoleh kapal patroli. Kontrak tersebut mencakup pembangunan 4 kapal kelas Damenstan 4207. Setelah semua peralatan era Soviet dipensiunkan, kapal Angkatan Laut Albania semuanya adalah kapal patroli, di mana total asetnya itu 19 unit untuk melayani 1.000 personil. Hal yang sama juga terjadi di Angkatan Udara Albania yang terbentuk 3 tahun setelah Angkatan Laut Albania terbentuk. Selama tahun 70-an sampai awal 80-an, perlengkapan Angkatan Udara Albania semuanya dari Soviet. Perlengkapan itu terdiri dari 142 unit Shenyang J-6C, 12 unit Chengdu J-7A, 1 skuadron tempur yang dilengkapi MiG-17, sejumlah MiG-15, dan 4 pesawat angkut Tu-14. 1 skuadron Sijiazwang Y-5 dan 2 skuadron Yak-18. Ditambah 18 helikopter Harbin Z-5 dan 1 prototipe pembom ringan H-5. Jatuhnya komunisme, semua pesawat era Soviet juga dipensiunkan dari layanan. Jet-jet tempur tersebut lalu disimpan di sebuah terowongan bukit sepanjang 600 meter di wilayah utara Albania. Pesawat-pesawat dan helikopter tersebut disimpan dan dijual ke kolektor-kolektor untuk digunakan dalam memodernisasi Angkatan Udara Albania. Sekarang, Angkatan Udara Albania tidak punya sama sekali jet tempur dan hanya menggunakan total 19 helikopter dalam operasinya untuk melayani 500 personilnya. Angkatan Bersenjata Albania juga mengoperasikan 1 resimen operasi khusus atau batalion operasi khusus yang merupakan unit paling elit dari Angkatan Darat Albania. Batalion operasi khusus dibentuk di tahun 1998 sebagai respon terhadap situasi geopolitik di kawasan. Tim ini sudah dikerahkan selama Perang Kosovo tahun 1999 dan selama Perang Albania-Makedonia tahun 2001.
Tahun 2004, Albania mengirimkan unit dari Batalion Operasi Khusus ke Mosul sebagai bagian dari operasi pembebasan Irak dan terlibat langsung dalam operasi khusus tempur. Unit ini bekerja erat dengan intelijen militer Amerika Serikat dan bertanggung jawab atas pengintaian mendalam di belakang garis Taliban, serta pengumpulan intelijen terhadap target-target bernilai tinggi. Dan sekarang, untuk memenuhi standar yang diinginkan NATO, militer Albania mulai mengakuisisi sejumlah alutsista modern. Akhir di tahun 2022, Albania menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk mengakuisisi 3 drone Bayraktar. Ini adalah drone yang mulai populer secara global setelah digunakan oleh militer Ukraina untuk menggagalkan pasukan Rusia. Untuk sistem pertahanan, Albania mempersenjatai tentaranya dengan sistem pertahanan anti pesawat jarak pendek Raytheon FIM-92 Stinger untuk pertahanan udaranya. Lalu kemudian membuat kontrak untuk pembelian sistem rudal anti-tank FGM-148 Javelin buatan Lockheed Martin untuk pasukan daratnya. Kontrak tersebut mencakup pembelian 1.300 rudal Javelin dengan nilai total 309 juta US dollar atau sekitar 4,8 triliun rupiah. Angkatan bersenjata Albania saat ini sedang menjalani proses reformasi pertahanan ekstensif. Sejak tahun 2009, pemerintah Albania berturut-turut berupaya mengurangi jumlah personil militer dan mengalokasikan ulang dana untuk meningkatkan kapasitas operasional pada tugas-tugas tempur inti. Proses menghadirkan tantangan bagi angkatan bersenjata, yaitu tantangan operasional karena keterlibatan ini memberikan tekanan pada militer yang sudah kekurangan dana serta perlengkapan. Ketergantungan pada NATO tidak boleh dianggap sebagai pengalihan tanggung jawab pertahanan nasional kepada aliansi, namun sebagai peluang penting untuk menjalin hubungan strategis dan memperkuat kerjasama militer ke militer guna meningkatkan kemampuan pertahanan nasional.